Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan teman-teman, nama saya Zidan Nofri Zaman Arati dengan NRP 1075 5017410775. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas komputasi geofisika mengenai eliminasi Jordan. Eliminasi Gauss Jordan. Eliminasi Gauss Jordan itu sendiri adalah proses aljabar linier yang terjadi pada matriks untuk mengaugmentasi matriks tersebut. Jadinya nanti ada garis linier itu satu dan sisanya itu menjadi nol. Sebelum itu kita mulai dengan cara while loop dan for loop seperti minggu kemarin. Eh, Awal-awal kita akan menulis data yang ada dulu. Sesuai soal yang kemarin, eh, pada soal pertama kita markdown dulu. Eh, Cek soal pertama, control shift enter, soal pertama. Oh, soal tidak apa-apa, guys. Kita ganti kode. Eh, Sebiasanya karena kita menggunakan Padri, kita import dulu NumPy. Import, nah, import NumPy as NP, conversi vendor. Terus setelah itu kita di matriks A itu terdapat nilai sebagai berikut. Karena kita sudah menggunakan NumPy, kita untuk memanggil data yang sudah ada kita tulis np titik array eh, dalam kurung buka kurung terus tutup kurung kotak eh kotak 1,N3,1 tutup kurung kotak koma -5 2 -1 tutup kurung kotak koma 1 -1 -2 tutup kurung kotak. Kan ini ada dua, makanya kita dua. Setelah itu kita enter, kita tulis di tai- di table sama dengan float untuk menampilkannya. Terus B sama dengan tadi kan untuk data yang B. Ini untuk data yang tadi kan data A, sekarang untuk data B. B sama dengan NP titik array eh NP titik NP titik titik array seperti di atas. Kita copy karena pengetikan saya yang lambat. Oke, oke. Kita ganti datanya menjadi karena B-nya di soal dijelaskan cuman 3, min 8, min 10, terus kurang kotak, kotak dan kotak. Nah, setelah itu untuk menampilkannya kita menggunakan fungsi print. Print dalam kurung, dalam kurung
A sama dengan A sama dengan titik A. Itu burung. Tuh, print barang burung B sama dengan koma B. Oke, B besar. Itu itu tutup kurung. Terus setelah itu kita save. Ada yang error. Kita lihat eh hmm, kita lihat terlebih dahulu kenapa errornya. Oh, ini ternyata ada kurung dua kali. Karena di sini harus karena di kanan satu berarti di kiri juga satu. Begitu juga sebaliknya. Sender. Nah, keluarlah data sebagai berikut dan B-nya kenapa tidak keluar? Oh, karena ini salah penulisan. Harusnya print kita tulis print. Nah, keluar. Nah, itu seperti di matriks, kita harus menggabungkan A dan B. Codingannya A, B kecil sama dengan NP HS DACK untuk memanggilnya. Ini adalah fungsi yang ada di salah satunya ada di NumPy A, B, titik, RE, SE, RE, HPE, min satu, satu, kurung, 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 kurung. Terus M1 sama dengan len A. Print, print, eh, print, D, D, A, B sama dengan D, koma, A, B, kurung. Terus kita enter. Nah, ini data yang setelah AB-nya kita masukkan menjadi satu. Nah, untuk penjelasannya, AB sama dengan NP hashtag ini fungsi untuk menampilkan, untuk menggabungkan eh, data B masuk ke data A. Dan M len A ini diartikan bahwasanya len itu untuk baris. Makanya berarti setelah dimasukkan ke A, barisnya tetap tetap tiga, tidak lebih. Nah itu identitas identitas menggunakan eh, for untuk Gauss Jordan soal pertama. Kita dulu tulis for in I range eh, yang M1 karena di atas kita tulis M1. Maaf, agak kurang enak badan. Titik, titik dua, kepencet bis. Terus, tuh, ini I in range tuh. Eh, ini mengartikan bahasanya for ini adalah
fungsi untuk menjelaskan matriks bahwasanya matriks tersebut akan dibatasi cuman 3 barisan gitu saja. Terus AB kurung I koma titik dua kotak sama dengan AB AB I koma titik dua tak terus I I tutup kurung. Ini menjelaskan bahwasanya nanti selain selain I titik dua ini apa? Nanti itu menjelaskan bahwasanya matriksnya ini nanti akan diubah menjadi angka satu untuk diagonalnya. Nah itu untuk for J, bentar, bentar. Untuk for J in ring M satu tutup kurung titik. Eh, ini untuk menjelaskan bahasanya selain pengulangan untuk pengulangan satu untuk diagonal yang garis miringnya nanti diagonal menjadi satu, sisanya akan dibuat menjadi nol. Ini if if I satu sama dengan jika J yaitu dua A B D A B D titik sama dengan A B J koma titik dua dikali D A B D koma E dikurung. Ini menjelaskan untuk kan ABC titik dua itu bahwasanya ini nanti akan sampai kolom keberapa dan baris keberapa. Setelah itu diulang ke atas untuk apa? Untuk menentukan kalau di penulisan manual itu untuk menentukan pivotnya. Jadi selain pivot itu atas bawahnya akan dibuat menjadi nol. Terus misalnya ini print untuk menampilkan eh, hasil pengkodingan A eh, A B sama dengan titik dua min A B sama dengan X A B titik dua
min satu. Ini untuk menampilkan hasil dari AX AB titik koma min satu. Dan kontrol C bentar. Eh, min, oh ini salah. Karena ini yang depan kurung siku kota, yang belakang kurung Kurawang. Makanya di dalam sistemnya tidak tidak terbaca. Masih ada yang salah. Eh, hmm, di barisan kedua. AB titik I, koma titik dua sama dengan ABI I I per I. Hmm, benar. Artinya kita ada yang salah mana ya? Oh, ternyata rumusnya masih kurang. Ini cuman mengulangi, belum dinolkan. Jadi harus min A, B, kurung siku, I, koma, titik, dua, kurung. Kasih, si vendor. Nah, masih ada yang salah juga. Kita perhatikan lebih baik. Hmm, Open corner your brackets together with shape 42.2. Hmm, kita lihat for I1 range M1 benar. HP titik koma I1 benar. HP E. Nah, oh, ini kurang karena ini belum mengidentifikasikan bab mana yang akan di apa dikeluarkan. Oh, ini ketik dua kali. Nah, hasilnya pun keluar bahwasanya 1.115. Ini untuk yang for. Setelah itu kita pindah ke while. While untuk rumus while kita while kan dimulai dari nol. Kita apa? Kita permisalkan i sama dengan nol. Setelah itu while wait while i tidak boleh lebih tidak tidak lebih kecil daripada M1. Kedua, yaitu AB, AB, AB kita kopas ini untuk pembuat satunya.
Nah itu kita enter, kita misalkan C sama dengan nol. Karena ini well, jadi well itu datanya, data yang ada dalam menu dimulai dari nol. Setelah itu while C tidak lebih kecil daripada M1. Itu. Oke. Setelah itu jika if if I titik seru naik titik seru sama dengan D titik kemudian A B. Jadi kita kopas lagi untuk ini, untuk pembuat nol. eh untuk pembuat nol yang di atas tadi untuk pembuat angka satu itu, tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah J, jika pengulangan J itu harus J plus plus sama dengan satu. Jadi setelah J diulangi, maka datanya akan ke satu, ditambah satu. Kan data awalnya nol, terus data setelahnya nanti ditambah satu. Ini plus sama dengan satu juga. Berarti I-nya nanti setelah terjadi pengulangan, nanti ditambah satu sampai datanya tersebut habis. Karena kita copy untuk ini, untuk penampilan datanya sama saja. Tuh, Ctrl V, dan save enter. Eh, terjadi kesalahan, new does not in the level. I J string, mungkin ini karena ini. Kita coba lagi. Nah, jadi kalau itu tidak lurus, maka dalam sistemnya akan terjadi error. Setelah itu kita pindah ke soal nomor 2. Sejatinya untuk nantinya sama, tapi cuman pada mana itu? Berbeda pada nilainya saja. Nah, soal 2 terus kedua, kita copy yang di atas, import numpy seperti biasa. Nah, setelah import numpy, kita copy yang untuk pengeluaran datanya. Setelah itu data yang ada di dalam kita rubah. Ini menjadi 2, berapa? 2, 0, 2, 0, 1. Yang ini menjadi min 3, min 3, 5, min 1. Terus ini 1, min 1, 2. Iya. Terus yang untuk B-nya itu 5, 4, 5. 5, 4, 5. Nah, shift enter, udah keluarlah hasilnya seperti ini. Setelah itu untuk menggabungkannya, kita sama menggunakan rumus yang ada di atas. Nah, tapi untuk perbedaannya,
M-nya ini diganti ke 2, soalnya nomor 2. Biar apa? Biar sistemnya ini tidak apa namanya? Tidak salah dalam dalam apa? Dalam pengambilan pengambilan nilai. Nanti dikira M1 kan masih nilainya di atas. Nanti kiranya apa? Ini. Dikira sistemnya itu masih kita soal nomor 2, sistemnya masih baca soal nomor pertama. Kan ya rugi. Nah, sudah keluar seperti ini. Sesuai. Nah, itu untuk for-nya sama. Untuk for-nya kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Hmm. Nah, ini yang ada M1 berunsur-unsur. Untuk soal pertama kita ganti 2. Ini M1 kita ganti 2. Setelah itu saya jelaskan lagi for I range I. Ini untuk untuk mengaugmentasi matriks yang ada di atas. Nah, AB ini untuk B titik 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 ini untuk menjelaskan eh, batas sampai mana fungsi ini berjalan. Setelah itu dibagi ini. Makanya nanti satu jadi seperti diagonal gitu. Ini untuk selain I yang bekerja, semuanya akan berubah menjadi nol. Nah, shift enter. Nah, sudah keluar. Nah, itu untuk yang for sudah kita ganti menuju while. While-nya kita copy, Ctrl C, Ctrl V, yang M1-nya ini diubah. Diubah. Nah, seharusnya ini juga masuk sama. Tapi untuk while itu pengulangannya ada di data. I 0 dimulai dari 0, terus setelah itu ke bawah pengulangan, terus kita setelah pengulangan selesai ke atas lagi, ke bawah, ke atas. Pengulangannya akan terjadi terus menerus sampai data itu habis. Setelah itu kita apa untuk soal terakhir, soal ketiga. Ini kalau di soalnya itu hukum Kirchhoff 2. Setelah saya apa tadi? Eh, saya kerjakan manual. Ini merepotkan karena hukum Kirchhoff 2 itu sedikit agak ribet. Nah, udah eh, untuk datanya kita copy dulu data di atas, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu, oh, datanya belum diubah. Saya ambilkan datanya dulu. Data pertamanya 1, 1, 1, -1. Data keduanya 1000, 0, 100. Ini menjadi 0, 1000, ini 100. Nah, untuk ini 0, 9. Nah, kita Ctrl Shift Enter. Nah, datanya menjadi seperti ini. Setelah itu kita gabungkan matriks A dan matriks B.
menggunakan persamaan yang sama, tapi seperti yang saya katakan tadi, M-nya dikali menjadi 3, karena ini soal ketiga. Nah, sesuai. Nah, itu pengujian untuk uh, for dulu ya. For. Kita copy. Terus, nah, yang M2 ini kita ganti M3. Sebenarnya ini untuk permisalnya bisa diganti MZ, M3, M5, M8. Terserah. Pokoknya harus yang di atas harus sama yang di bawah. Untuk soal 2 semuanya kita ibaratkan menjadi MZ gitu. Nah, berarti nanti untuk for dan while-nya juga harus MZ. Kita save and run. Nah, angkanya menjadi seperti ini. Jelek juga. Untuk while, kita copy, kita Ctrl C, Ctrl C. Setelah itu kita kopas eh, dalam ininya, terus M2-nya kita ganti menjadi 3. Lalu kita save and run. Nah, sama. Eh, untuk pertemuan kali ini sekian, sekian dan terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.